Saya selalu ingat tujuan awal saya apa, goal saya apa. Itu kayak saya mau lulus cepat nih, saya mau bantu keluarga saya. Wajah model sudah kayak Algoza terus ngulang. Ingat, lulus cepat itu bagus, tapi lulus dengan ilmu yang matang itu jauh lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ranger PWK, kita kembali lagi di podcast Plano Art. Tempat ngobrol-ngobrol random seputar dunia kampus dan tentunya bidang perencanaan wilayah dan kota atau PWK. Oh ya penonton podcast sekalian, kami tim podcast Plano Art mengucapkan permohonan maaf atas lamanya tayang episode lanjutan dari podcast ini. Dikarenakan pergantian podcaster atau host podcast melalui episode ini. Perkenalkan, saya Luken. Dan saya Maul. Sebelumnya kita ketahui bahwa podcaster sebelumnya yaitu Abang Rafli Furqan. Alhamdulillah Abang Rafli sekarang sudah menyelesaikan studinya di program studi PWK. Dan saat ini dari informasi yang kita dapat dan kiriman video dari Bang Rafli, rencana Bang Rafli akan berkarir dan mencari kerja di Jakarta. Kita doakan semoga sukses untuk Bang Rafli. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Luar biasa sekali video kiriman Abang Rafli. Semoga kita bisa mengikuti jejak Bang Rafli. Kami doakan semoga lancar di tanah rantauan. Amin. Oh ya penonton podcast kalian, di episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang lulus kuliah di PWK 3,5 tahun, mitos atau fakta. Maul, kamu ngerasa nggak sih kalau anak PWK itu identik sama berat, sulit, dan penuh tantangan? Atau minimal lulusnya ya mepet-mepet di batas akhir karena studio yang nggak habis-habis? Wah, betul sekali tuh Ken. Jangankan lulus 3,5 tahun, lulus 4 tahun aja udah sujud syukur tuh kita sebagai mahasiswa PWK. Tugas studio itu udah kayak pacar aja minta ditemenin 24 jam. Wah, dilihat-lihat nih ada sponsor kayaknya nih bermerek lagi. Podcast kan udah disiapin minuman. Oh ya, untuk episode kali ini kita disponsori oleh Ahpek Kopi Tiam, di mana salah satu manajer di sana adalah alumni PWK Umar. Keren. Ayo nih Bang Reza sama Luken, kita coba dulu nih. Kita coba. Boleh dicoba nih. Teh tarik ala Malaysia dari Ahpek Kopi Tiam. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Dani yang telah mensupport podcast kali ini. Minum, coba dong. Nah, untuk teman-teman sekalian jangan lupa ya Mampir. minum untuk kopinya, jangan lupa kopi Ahpek Kopi Tiam. Minum. Gimana Bang kopinya? Enak luar biasa. Segar. Nah, mendukung tema episode kita kali ini nih, telah hadir tamu spesial sekaligus alumni PWK Umat yang di kesempatan kelulusan episode di periode lalu tercatat sebagai lulusan sekaligus cum laude dan mencatat diri lulus 3,5 tahun. Kita sambut Abang Reza Yudi Chandra SPWK. Abang Reza salah satu yang mematahkan stigma itu. Tercatat salah satu legenda hidup yang berhasil lulus PWK cuma dalam 3,5 tahun. Halo Bang Reza. Halo Maul, halo Luken, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali ya sekarang akhirnya saya dapat kebagian diundang di podcast Plano Art ini. Terima kasih sebelumnya.
Bang, kita langsung to the point nih. Bang Reza pakai ilmu hitam apa sih sehingga bisa lulus cepat itu? Kita tahu kan tahu sendiri kan di PWK itu sistem mata kuliahnya itu berantai. Satu studio macet, semua mata kuliah itu berantakan. Enggak lah, kalau ilmu hitam mungkin enggak ya. Mungkin kuncinya dari saya cuma satu sih, manajemen, ekspektasi dan strategi KRS. Saya dari semester 1 tuh saya udah bedah kurikulum gitu. Saya lihat mana mata kuliah yang jadi prasyarat studi selanjutnya. Jadi jangan sampai nilai-nilai yang jadi persyaratan tersebut itu ngulang, apalagi dapat nilai C gitu. Tapi kan Bang, tugasnya kelompok terus. Ya benar. Kalau dapat kelompok yang beban, gimana cara Abang tetap on track? Ya benar sih. Itu sih namanya seni kepemimpinan ya. Di PWK kan kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar gitu, namanya public participation kan. Yeah. Nah, kita itu bisa perhatikin ke dalam dunia kerja kelompok kita, apalagi di PWK kan kebanyakan kerja kelompok gitu. Kalau saya jadi ketua kelompok, saya biasanya inisiatif buat yang namanya timeline internal gitu. Saya ngatur jadwal kapan harus ngerjain tugas, kapan bisa leha-leha. Bukan sok ngatur sih, tapi emang buat nyelamatin kelompok kita lah biar dapat nilai yang bagus, nggak C Biar gitu. rata semuanya gitu. Iya, benar-benar. Nah, tips bagus tuh dari Bang Reza. Terus kalau soal kurikulum dan skripsinya nih Bang, biasanya kan kita jadi batu sandungan itu bagi mahasiswa PWK di tahap ini. Untuk Bang Reza tuh gimana? Oke, kalau terkait kurikulum dan skripsi, saya tuh udah nyicil topik dulu dari semester 6. Jadi pas magang sama PKL itu, saya mikirin gitu topik-topik apa yang bakalan saya jadiin penelitian, saya bedah gitu masalah-masalah apa yang lagi berkembang, yang relevan dengan dunia PWK. Jadi pas masuk semester 7, pas tahap kurikulum atau tahap udah bisa ngambil kurikulum lah. Jadi saya tinggal kembangin gitu pemikiran saya sebelumnya gitu, entah itu data-data dasar yang udah saya siapin dari awal gitu. Tapi jujur Bang, hidup Abang Reza ini flat nggak sih? Jangan-jangan Abang Reza ini 3,5 tahun cuman di depan laptop bertemu sama buku, jurnal dan lain-lain. Nah ini nih yang salah kaprah. Bentar dulu saya pakai mic-nya ya. Iya, silakan. Di tadi mereka terus coba pakai mic-nya. Slow. Jadi ini nih yang salah kaprah nih. Biarpun saya bisa dibilang ambis lah sama dunia perkuliahan, cuma saya tetap ikut himpunan gitu, saya tetap nongkrong, saya tiap hari ngepost ML juga malam-malam. Jadi saya lebih menghargai waktu lah. Kalau di saya kuncinya cuma satu, kalau lagi kerjain tugas ya kerjain gitu, bener-bener fokus total lah. Untuk manajemen waktu. Ya, kalau lagi main ya main gitu, jangan sampai keduanya dicampur-campur kan jadinya nggak enak gitu. Nah, tips baru itu dari Bang Reza untuk anak-anak mahasiswa PWK di bawahnya. Terus Bang Reza nih, pernah nggak sih ngerasa burnout atau secara tekanan buat lulus cepat itu pasti kerasa berat atau gimana tuh? Oh iya, kalau ditanya soal itu sih sering sekali nih, apalagi dunia PWK tuh kan sering sekali kita dapat revisi nih, apalagi revisi studio ya. Ya tuh banyak banget tuh, apalagi kemarin kan saya penelitiannya skripsinya maksudnya pakai kelas riset ya, jurnal ilmiah gitu. Nah, itu sih yang jadi ke pressure, juga butuh waktu, tapi itu juga jadi salah satu bantu loncatan buat cepat lulusnya gitu. Kalau masalah tekanan atau burnout itu, setiap kali saya mengalami tekanan atau kepikiran bisa ndak lulus 3,5 nih, saya selalu ingat tujuan awal saya apa, goal saya apa. Itu kayak saya mau lulus cepat nih, saya mau bantu keluarga saya biar nggak makin lama kan makin nyusahin nih. Nah itu yang buat saya terus berada di jalur saya lah, tetap on track gitu. Bukan berarti nggak bisa kemana-mana sih, tetap saya bisa healing, tetap saya bisa push rank yang kayak saya bilang tadi kan. Iya. Mungkin Abang Reza ini pro player mungkin. Betul. GL Pro. GL Pro. Mungkin nanti bisa lah mabar sama kita-kita Ya, nih. ya. Bisa kita join nanti. Boleh, Ya. boleh. Sudah tak pikir kuliah sih. Iya. Tunggu tugas selesai dulu sih baru. Betul, itu jangan lupa dong. Nah Bang, ini kan sisi lainnya nih, di lingkungan PWK yang solidaritas nasibnya itu kuat sekali kan. Kita sama-sama begadang, kemudian sama-sama nugas, kadang revisi barengan tuh semua mata kuliah. Jadi satu gitu. Ya, jadi satu. Terkait akselerasi nih dari Bang Reza di akademik, apakah ada yang jadi buat Abang Reza itu minder, atau mungkin Abang ngerasa ada jarak nih karena
karena Bang Reza yang lari sendirian, kemudian di saat yang lain masih merangkak di mata kuliah yang mungkin mereka sedang mengulang, tapi Bang Reza di mana Bang Reza udah lulus duluan nih. Nah, sebentar dulu Bang, bukan mau memotong ini Bang Iya, ya. Karena memang pertanyaan dari Maul ini panjang sekali. Iya. Ya sambil ngopi Iya, dulu lah kita kan. sambil minum. Ya, biar nggak terlalu tegang gitu. Ya, kan. udah. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih dari Maul. Iya. Kalau masalah canggung sih pasti ada ya. Apalagi teman-teman sekarang tuh masih sibuk nih pada ngejar laporan PKL, pada ngejar skripsi. Sedangkan saya kan udah pamit buat duluan gitu, udah siapin sidang dari awal. Tapi saya selalu tekanin sih ke mereka kalau sebenarnya kuliah itu bukan buat balapan atau lari lah, tapi bagaimana kita manajemen perjalanan atau waktu kita masing-masing gitu kan, kayak kalian nih yang baru menempuh. Iya. Sempat ada yang insecure nggak Bang? Kayak ada mungkin yang bilang, aduh Reza udah lulus, saya kok masih revisi aja. Mungkin teman-teman ada sih ya beberapa, cuma tapi kan saya bukan jadi yang eksklusif lah, bukan satu-satunya. Kalau dari saya caranya ya, selama saya masih di kampus, masih bisa teman-teman saya masih pegang WA saya kan, teman-teman masih bisa hubungi saya gitu, masih bisa saling membantu ya lah, sharing-sharing lah gitu kan. sharing. Ya apalagi teman-teman saya cukup dekat kan sama teman-teman PWK 22, jadi bisa saling share data mungkin yang mereka butuhin buat skripsi mereka gitu. Jadi buat lulus 3,5 tahun itu bukan buat pamer sih, tapi emang buat ngebuka jalan nih bahwa di PWK itu mungkin kalau mungkin aja gitu apa-apa kalau mau fokus gitu. Ya sebagai motivasi untuk adik-adik Ya yang benar di kan. bawah juga Ya, Bang. benar. Nah, itu juga jadi poin penting tuh. Berarti Bang Reza dengan lulus cepat itu nggak ninggalin teman begitu aja nih. Jadi Bang Reza buka peluang untuk membantu teman-temannya yang masih berproses nih. Justru menurut saya kalau ada teman yang lulus duluan itu sebenarnya kita harus jadiin dia motivasi lah gitu ya. Saya sering bilang ke mereka kalau saya duluan ya, kalau nanti kalau kita udah lulus gitu kan berjuang sama-sama, jadi kerjaan sama-sama, pasti ada waktunya. Kita masuk bareng, sukses bareng, beda waktu. Jadi semoga kita bisa berkolaborasi lah. Tujuannya tetap satu kan, jadi planner atau sarjana yang bermanfaat buat lingkungan kita, apalagi buat kota kita gitu. Iya. Cakep. Buat para ranger PWK semua yang mungkin ngerasa minder lihat temannya udah wisuda duluan, jangan ciut ya. Fokus ke track masing-masing. Karena tiap orang punya peta rencana hidupnya sendiri. Benar. Trackmu gimana lu kan track? Benar nih, buat teman-teman jangan sampai nih niat lulus cepat malah bikin stres berlebih nih. Jadi nggak apa-apa lulus lambat asal aman nih. Jadi tetap on track, tapi jangan lupa juga napas dan pusrengnya untuk mencapai tujuan awal kita itu lulus sebagai sarjana SPWK. Bener ya. Ingat tujuan awal. Ya bener kan apa yang Luken sama Maul bener bilang. Tapi satu sih, planning itu is about process, not just the final map gitu. Kelas sekali nih. Buat para ranger PWK yang sekarang lagi nonton dan dengerin dan pengen nyusul jejak Bang Reza, mungkin ada tips dan praktik dari Bang Reza sendiri nih. Oke, ada tips dari saya ya, dari pribadi saya. Yang pertama, tentunya yang saya bilang di awal tadi, pahami kurikulum kuliah, pahami kurikulum kampus, pahami kurikulum prodi kita lah, mata kuliah apa yang jadi kunci kita bisa dapat ngejar mata kuliah selanjutnya. Yang kedua, ini sih yang paling penting juga, jangan jaga hubungan kita sama dosen gitu. Bukan cari muka sih, tapi tetap aktif waktu di kelas ya, biar kita dikenal lah. Jangan sampai kita nggak ditahu kan sama dosen kita. Nah, itu juga jadi kunci. Yang ketiga sih, kuasai banyak tools sejak dini seperti ArcGIS, SketchUp, AutoCAD, SPSS, apalagi tuh. Jangan sampai nanti belajarnya waktu dekat-dekat Ngerjain TW. ya TW skripsi kan. Baru belajar. Itu salah tuh. Ujungnya nanti kan keteteran semua. Ya benar. Kalau terakhir dari saya sih, cari circle yang positif atau suportif gitu. Temenan sama teman-teman yang mau diajak maju bareng, tetap ngingetin tugas, jangan sampai kasihkan main aja kan jadi tugas kelewat gitu. Semoga Makanya tuh podcasternya lihat itu, makanya nanya aja tapi nggak dirapin gimana.
Mantep banget nih tips and triknya dari Bang Reza. Jadi intinya 3,5 tahun di PWK itu bukan mitos nih, bisa jadi. Tapi memang butuh disiplin tingkat dewa aja kita ngejalaninnya. Benar. Kita harus fokus sama tujuan kita itu apa, terus fokus belajar, kemudian jangan sampai ada mata kuliah yang ngulang, apalagi dapat D itu memperlambat tuh. Waduh. Kalau kamu sekarang lu kan bagaimana nih? Mau tepat waktu, mau healing berkepanjangan atau Healing dah sih. progresif nih? Lah, jangan tanya lah. Saya mau cepat lah. Kuliah lama nanti sekelas saya adik tingkat, Maul. Malu ya. Iya, malu. Masa tuh kelas Wajah sama sudah adik model. tingkat deh. Gimana? Kenapa wajah lo? Wajah model sudah kayak Algoza terus ngulang. Malu cuy. Oke. Intinya jangan cuma bisa balas WA aja nih, OTW tapi masih di kos nih. Kalau disuruh kerkom itu kebiasaan itu, orang-orang itu alasan nih OTW padahal masih di kos. Kerkomnya jadi ngaret dia. Nggak kerasa kita udah di penghujung segmen. Makasih banget buat Bang Makasih. Reza. Berbagi pengalaman yang sangat membuka pandangan kita di jurusan PWK, khususnya PWK Umat. Benar. Sama-sama Luken dan Maul. Semoga bisa lulus tepat waktu kalau bisa. Amin. 3,5 tahun berjuang toga semangat. Amin. Kita usahakan Gila lurus ya, amin. Kita usahakan 3,5 tahun itu. Amin. Oke, jadi nih Rangers PWK itu dari tadi obrolan kita bersama Bang Reza sebagai lulusan 3,5 tahun sekaligus dengan gelar cum laude nih. Ingat, lulus cepat itu bagus, tapi lulus dengan ilmu yang matang itu jauh lebih penting. Betul. Jadi perbanyak dulu ilmunya baru lulus. Apapun durasi kuliah kalian, baik cepat ataupun lambat, penting kalian paham gimana menjadi orang yang bermanfaat dan bertanggung jawab terhadap kewajiban kuliah kita. Mantap. Oh ya, sebelum menutup segmen ini kita mengucapkan Dirgahayu PWK Umat ke Yang 19 19 tahun. Yang jatuh di akhir bulan April yang lalu. PWK Bangga. Oke, saya Luken. Dan saya Maul. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Jangan lupa like, Comment and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Reza.